timbul fenomena di belakangan. Fenomena di belakangan, menurut Salafi hanya dia yang Ahlus Sunnah, Asy'ariyah sesat, Asy'ariyah dalam neraka, Asy'ariyah kafir, dan lain-lain. Tahukah sidang jemaah, apakah Salafi itu pengikut Salafus Soleh? Tidak sama sekali sidang jemaah. Nanti saya akan buktikan kesesatan Salafi, dan dia bukan pengikut Salafus Soleh, hanya mengklaim saja, mengaku-ngaku pengikut Salafus Soleh, sementara tidak ada hubungan mazhabnya dengan Salafus Soleh. Saya minta kawan-kawan yang berada di Salafi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah, bagaimana mereka mengkafirkan Asy'ariyah? Tahukah saudara-saudara bahwasanya mazhab mayoritas umat Islam, hampir 90% umat Islam bermazhab Asy'ari? Tahukah anda Imam Ghazali Asy'ari, Imam Nawawi Asy'ari, Ibnu Hijr Al-Asqalani Asy'ari, kemudian Al-Jassas Asy'ari, banyak ulama-ulama mayoritasnya ahlul hadis. Ibnu Salah, pensarah Sahih Bukhari dan Muslim itu seluruhnya Asy'ari. Apabila anda kafirkan, anda telah mengkafirkan Ibnu Taimiyah, mengkafirkan Imam Nawawi, Ibnu Hijr Al-Asqalani, Ibnu Hijr Al-Haythami, anda telah mengkafirkan Ibnu Salah, anda telah mengkafirkan Imam Ghazali, anda telah mengkafirkan 70% dari ulama-ulama Islam yang jadi rujukan umat sepanjang masa. Siapa anda berani menyesat-nyesatkan mayoritas ulama umat Islam? Naudzubillah. Kita buktikan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa perbedaan antara Imam Ahmad dengan Salafi? Perbedaannya sidang jemaah, kalau Imam Ahmad dia mengatakan dalam ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh tasbih. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, wa huwa kama akhbara, dia seperti yang diberitakan Allah, wa laisa kama yakhtaru lil bashar, bukan seperti anggapan manusia. Kalau Salafi memahami ayat mutasyabihat itu julus, Allah duduk bersemayam di aras. Allah duduk di aras, berarti Allah seperti makhluk, tasabbuh bi makhluk. Padahal dalam sifat salbiyah mukhalifatul lil hawadis, Allah itu tidak menyerupai dengan makhluk. Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai', tidak menyerupai sesuatu pun. Apakah anda tahu apa perkataan Imam Ali tentang perkara ini? Kata Imam Ali, bukankah Imam Ali sahabat? Bukankah Imam Ali salafus soleh? Salafus soleh yang mana yang anda ikuti dalam perkara ini? Apa kata Imam Ali? Allah menciptakan aras liizhari qudratihi, untuk membuktikan kemampuannya, bukanlah untuk menjadikan tempatnya. Walam yattakhizul makanan, bukan untuk menjadikan tempat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, anda mengartikan Allah dengan tasyabbuh dengan makhluk. Ayat ini disebut dengan ayat mutasyabihat. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan oleh Allah, ayat itu ada yang mutasyabihat, ada yang muhkam. Tolong anda dengarkan baik-baik. Al-Quran ini sifat ayatnya ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Mana yang muhkam? Ayat yang dijadikan patokan, ayat yang jelas, ayat yang jadi hukum, itu yang muhkam. Sementara ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang menceritakan Allah memakai kalimat yang serupa yang dipakai oleh makhluk. Sidang jemaah, kalau ayat mutasyabih secara kaedah harus diukur dengan ayat muhkam. Ayat muhkam dalam perkara ini laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu.
atau surat Al-Ikhlas, itu ayat muhkam dalam perkara ini, perkara ilahiyat. Maka ayat mutasyabbih harus dikembalikan kepada ayat muhkam. Ketika Anda menerjemahkan, ternyata Allah menyerupai sesuatu dengan terjemahan Anda, maka terjemahan Anda harus dikembalikan kepada muhkam, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu. Kalau Anda artikan Allah duduk di atas aras, Allah seperti makhluk, ada tempat duduknya, ada ukurannya, ada arahnya, ada atas dan bawah. Ada pertanyaan, mana yang lebih besar, tempat duduk dengan yang diduduki? Kalau kursinya lebih besar, maka Allah tidak akbar. Mana yang lebih qadim, apakah kursinya atau Allahnya? Akan terjadi masalah besar. Terjadi masalah besar. Anda klaim itu pendapat salaf. Salaf yang mana? Salafus soleh yang mana? Tahukah Anda apa kata imam-imam yang berempat? Kata Imam Ahmad, mutasyabbih dan orang menjadikan Allah punya tempat, kafir. Anda lihat dalam kitab Hanabilah. Wa ikhtilafuhum, perbedaan mereka dengan salafi kontemporer. Lihat di sana. Anda bisa dikafirkan malah oleh sebagian ulama Hambali. Sidang jemaah. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Amantu bila tasbih. Aku beriman dengan hal yang tidak bertasbih, menyerupai Allah, menyerupai makhluk. Amantu bila tasbih. Sidang jemaah. Wasadaqtu bila tamsil. Itu Imam Syafi'i. Terus bagaimana Imam Abu Hanifah? Apa kata Imam Abu Hanifah? Man qala ana lillahi makanan, siapa yang mengatakan Allah punya tempat, fahuwa musyabbih, dia menjadikan Allah menyerupai makhluk. Terus bagaimana Imam Malik? Memakai hujah Imam Malik tidak pada tempatnya. Saya jelaskan, yang selalu jadi alasan hujah Imam Malik. Anda salah paham dengan Imam Malik. Iya, sekalipun untuk mempermudah, itu apa yang mau dimudahkan ya malah lebih susah ya. Hamba Allah malah lebih susah karena hamba begini ya. Kalau kamu nanya kepada Wahabi ya, kalau jenengan nanya sama Wahabi, ditanya di mana Allah, sebagian ada yang mengatakan di langit, nggak ada ya. Sebagian ada yang mengatakan di arsy. Dalilnya nanti sampai kemana-mana itu, sampai dalil Isra Mi'raj pun dipakai sama mereka. Jadi sudah Salafi ini sudah tidak ada tartibnya. Jadi begini, kalau ya, tidak ada tartibnya semua rusak ya. Kemudian tri tauhid itu memang tidak ada dalilnya kata mereka, itu cuma sebagai bentuk kerangka saja. Kok ada dalil Isra Mi'rajnya? Iya, sekalipun untuk mempermudah, itu apa yang mau dimudahkan ya malah lebih susah ya. Malah lebih susah karena begini ya. Kalau kamu nanya kepada Wahabi ya, kalau jenengan nanya sama Wahabi tentang ini ya, di mana Allah, sebagian ada yang mengatakan di langit, sebagian ada yang mengatakan di arsy. Dalilnya nanti sampai kemana-mana itu berdua ya, sampai dalil Isra Mi'raj pun dipakai sama mereka. Menghibah Salafi nggak ada dosa. Salafi ini sudah tidak ada tartibnya. Kalau tidak ada tartibnya semua rusak ya, karena istilahnya kita siar ya, mencerdaskan mereka. Kok ada dalil Isra Mi'raj? Coba gini ya, coba gini. Parah. Tentang wah, dibesarkan saya. Jadi 2 aja ya, nggak apa-apa ya, atau jadi 3 dulu. Jadi 3 dulu. Jadi gini ya, ya. Terus tentang ini ya. Saya udah pernah bahas aja bagaimana ini. Iya, kembali ke pengaturan. Kalau ada yang mau naik ditambah. Ini ya, ada bantahan dulu. Jadi begini ya, kalau misalkan ya, menghibah Salafi nggak ada dosa. Di bawah kalau ada yang mau naik silahkan, karena istilahnya kita siar ya, mencerdaskan mereka. Dalam setiap fan ilmu begini, dalam setiap fan ilmu tentang baik itu fikih maupun besarkan saya, itu kan ada jadi yang 2 aja ya, atau jadi 3 dulu ya, jadi 3 dulu. Ada fardu kifayahnya kan gitu ya. Kalau jadi gini ya. Lah tapi
Jadi Saya nggak pernah, Wahabi nggak tahu. itu nggak ada itu ya. Kembali ke pengaturan, jadi nggak ada ya. Semua ditabrak itu. Semua ini ada Bang Tajiro nih. Nggak ada. Jadi begini ya, kalau kita kan fardu ainnya kan gini ya, apa yang wajib dikenali sebagai dari seorang mukallaf? Ya maka kita ya wujud kidam bako. Di bawah kalau ada yang mau naik sampai multi saja. 20 jadi begini itu ya. Sudah ya. Itu sudah lepas wajib. Dalam gitu ya. Setiap fan ilmu, tapi Wahabi dalam coba tanya fan ilmu, fardu kifayah, fardu ainnya dari tauhid Wahabi itu kan ada yang fardu ainnya. Itu nggak ada ya, gitu ya. Nggak ada fardu kifayahnya, kan gitu ya. Kalau di kita sehingga Wahabi iya benar di Wahabi itu nggak ada itu ya. Iya kan nggak ada ya, semua kan, ditabrak itu. Ya memang kalau di kita itu kan nggak ada disebut fardu. Kalau kita kan fardu ainnya kan gini ya. Yang wajib bagi seorang mukallaf dari seorang itu mengetahui sifat 20 ya. Wujud kidam secara mukhalafatuhu lil khawadis. Adapun nanti tafsili itu kan kemudian. Yang penting kamu tahu dulu sifat itu sudah lepas wajib gitu ya. Adapun dalilnya secara tafsili itu tapi Wahabi coba tanya mana dulu yang wajib yang ainnya dari tauhid dari kamu mengenal Allah. Wahabi itu nggak ada ya. Nggak ada ya. Wahabi tidak ada sehingga Wahabi itu iya makanya saya ini baru dengar ya karena istilah parah ya. Iya kan kan ya ini memang kalau di kita itu kan tidak ada disebut fardu ain tapi kita tahu yang wajib bagi seorang mukallaf itu mengetahui sifat 20 ya. Secara sifat 20. Adapun nanti tafsili itu kan kemudian. Yang penting kamu tahu dulu sifat 20 kan gitu. Karena seringkali saya adapun dalilnya secara tafsili itu kemudian. Lah sekarang Wahabi. Mana dulu yang wajib yang diketahui dari kamu mengenal Allah? Wahabi tidak bisa ya. Seperti apa? Wah, kalau kata mereka itu yang makruh itu ya. Wahabi tidak ada kaidah seperti itu. Jadi makanya rusak. Berarti mereka itu menggunakan parah sekedar untuk apa ya istilahnya sebagai senjata ini saja. kita cerita sejatinya memegang senjata ini yang sering saya temukan itu ya tapi dia tidak lihai untuk memberikan mereka itu tidak apa ya tidak bisa membedakan antara makro itu jadi itu ya karena seringkali saya mengatakan kan kalau kita itu begini ya kita itu dilarang mengambil konsistensinya kepada gading. Dan langsung ke Quran itu kan kita tidak diperbolehkan kecuali sudah diolah oleh ulama kan gitu. Ini ada yang mengelirukan hadis-hadis tentang sholat berjamaah itu keras sekali ya. Ada satu hadis itu Nabi sebagai senjata saja tapi dia tidak tahu Jumat Nabi akan membakar rumahnya. Nah ini Wahabi kebingungan mau diletakkan ke fardu. Kalau fardu itu kan gini ya. Fardu itu gini ya. Kaidah fardu itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau jadi berdosa. Oh ini ada ya Ibnu Hasan ini nanti kan kalau kita itu begini ya. Kita itu dilarang minta referensi tentang istimna dan langsung ke Quran itu kan kita tidak diperbolehkan kecuali sudah diolah oleh ulama. Ya jadi Wahabi itu kebingungan. Ini ada yang mengelirukan tentang hukumnya sholat berjamaah. Hadis tentang sholat berjamaah atau seperti apa ya. Kalau kita ada kan satu hadis itu ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan Nabi akan membakar rumahnya. Kan gitu ya. Nah ini Wahabi kebingungan mau diletakkan ini fardu kifayah pun tidak fardu. Kalau fardu itu kan gini ya. Fardu itu gini ya. Kaidah fardu itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggal berdosa. Kan gitu. Oh ini ada ya Ibnu Hasan ini nanti boleh diminta referensinya. Naik ya Ibnu Hasan. Mau minta referensi tentang istimna. Kalau saya itu memang dari dulu tidak sebegitu meneliti. Baik dari ya jadi Wahabi itu kebingungan menghukumi tentang hukumnya sholat berjamaah. Apakah di situ wajib atau sunnah atau seperti apa? Kalau kita kan jelas ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Wah ini kayaknya bagus juga kan gitu ya. Karena dari Wahabi ini fardu kifayah pun tidak ngerti nanti. Pandang ketika saya melihat jenengan, kemudian siapa itu? Manhaj Salat ya siapa itu dia? Mahsun jenengan sering live itu yang dari Banyuwangi. Jadi sebentar ya. Bagus mungkin kajiannya seperti kiai yang
yang sering mengetahui celah-celah mereka itu. Kemudian saya cek juga ternyata di TikTok juga berseliweran orang-orang Salafi Al-Wahabi itu juga berseliweran. Oh, ternyata seperti itu ya. Karena ini juga begitu ramai untuk media. Karena memang kurang paham, betul sekaligus kurang paham betul. Tapi setelah saya itu bermain, saya itu mencoba untuk mengkaji. Wah, ini kayaknya bagus juga untuk kita tarik sutat mereka. Karena dari berbagai seperti sudut pandang ketika saya melihat. Jadi pertama itu begini ya, dulu itu kan Yai Mahsun itu kan mengadakan Bahasul Masail di TikTok yang dari Banyuwangi. Mahsun mengadakan Bahasul Masail. Ya, ternyata kok ribet banget. Lah seiring sejalannya waktu, ternyata muncullah orang-orang kami itu menemukan buku-buku dari Yazid Jawas. Ternyata seperti di situ Yazid Jawas kan keras ya, menyebutkan beberapa firqah yang sesat dan menyesatkan di Nusantara, termasuk firqahnya Asy'ariyah. Ini kan dikatakan sesat. Maka dari situ kami musyawarah di grup yang intern tuh. Kami musyawarah di situ. Jadi pertama itu begini ya, dulu itu kan Yai Mahsun itu kan mengadakan karena Bahasul Masail di ini ya. Kalau mereka adakan Bahasul Masail, ya seakan-akan mereka yang paling benar, seakan-akan Wahabi paling benar. Seiring sejalannya waktu, ternyata muncullah ini kan gini ya. Di tempat-tempat saya menemukan buku-buku dari Yazid Jawas. Mereka itu situ Yazid Jawas kan keras ya. Saya menyebutkan beberapa firqah yang sesat dan menyesatkan di Nusantara, termasuk firqahnya Asy'ariyah. Ini kan karena orang tua kan agak susah dari situ kami musyawarah. Maka orang tua itu ketika mendengar kajian yang lebih sunnah, yang lebih mudah dan diembel-embeli dengan sunnah, mereka tertarik berpindah ya. Nah gitu. Karena ribut banget mau berniat ya. Kalau mereka tak dilawan katanya kan, ya seakan-akan ya mereka yang paling kami beralih-alih ayo kita serang dulu Wahabi, apalagi kita ceritakan sebenarnya siapa Wahabi. Ini kan gini ya, di tempat-tempat saya itu kita buka boroknya, kan gitu ya. Benar itu kan mereka itu orang tua-tua. Saya mengajari niat. Apa itu niat? Niat itu saya tarinan di fi'lihi wa banyak di qalbi. Ngeri kalau kita mau membongkar keburukan Wahabi itu ngeri. Maka orang tua itu ketika mendengar kajian dulu itu di Wahabi yang lebih muda sampean selalu embel-embel yang kemarin sampean live tertarik berpindah di the web ya. Kok pertama kali setahun yang lalu itu kalau live itu gini ya. Apa judulnya itu begini. Ya makanya kami beralih arah, ayo kita serang dulu Wahabi, wajah Allah. Kita ceritakan sebenarnya siapa Wahabi. Itu apa enggak ngeri ya? Terus dia menulis judul kan Betis Allah. Dalilnya dibaca yauma yusafu ansaki walid auna ila sujudi fala yastatiun. Kalau nanti judulnya tangan Allah. Dalilnya yang dibaca kalau kita mau membongkar keburukan Wahabi Allah ya tuwa fauqa aidihim. Dulu itu di Wahabi Malaysia yang sampean selalu live itu. Yang kemarin sampean live kami serang pertama kali itu yang web ya. Pertama kali dulu yang menyerang itu saya. Setahun yang kali itu kalau live itu gini ya. Saya. Judulnya itu Yai Ibnu Hasani. Yai Ibnu Hasani itu saya kenal dengan Yai Ibnu Hasani itu sudah mulai wajah sudah dari dulu. Judulnya itu dengan itu apa enggak dari Malaysia itu. Terus dia menulis judul Betis Allah. Dalilnya dibaca yauma yuksafu ansati wayut auna ila sujudi. Jadi fala kami serang-serang sekarang dia tidak mengasih judul itu. Dan sekarang ini dia mulai minder. Dalilnya yang dibaca menyebut-nyebut tentang yubayyunaka innama yubayyunallah ya. Padahal kalau di aswaja itu jelas. Itu terus ya. Wala yajul basu. Makanya setelah kami serang pertama kali itu yang maksudnya. Pertama kali dulu yang menyerang itu saya. Pertama kali Mandan Salaf naik dulu Mandan Salaf. Saya. Terus Yai Ibnu Hasani. Yai Ibnu Hasani itu saya kenal dengan Yai Ibnu Hasani itu sudah mulai. Kalau di kita itu kan sudah dari dulu. Lepas jadi itu dengan kita itu ya semisalnya kamu orang awam itu enak sekali. Kaedahnya enak sekali. Yang penting kamu jangan berbahas-bahas tentang zat Allah. Kan jadi ya, yang setelah kami serang-serang sekarang dia tidak mengasih judul itu. Dan sekarang ini dia mulai minder untuk menyebut tentang zat Allah. Itu kan sudah kalau di aswajah itu jelas. Wala yajul basu apa-apa yang ada di akal kita tentang sifat Allah yang baru maka wala min sifati itu sudah sederhana sekali. La Wahabi Mandan Salaf naik dulu Mandan Salaf. Makanya mereka rusak tauhidnya. Multi dulu. Kalau di kita itu kan jelas.
Jadi di kita itu Gimana ya, cara semisalkannya menaikkannya? kamu Nggak orang tahu saya. awam, itu enak sekali, kaedahnya enak sekali. Yang penting kamu jangan berbahas. Ini Manda Salaf nih ya, Hilman ini kan kayaknya. itu ya, yang pertama ya. Sudah. Yang kedua, wa kullu Ya, Hilman ma kayaknya. khatara bibalika min sifatil hawadisi wallahu bikhilafi dzalik. Itu kan sudah kaidah-kaidah yang sederhana. Ya Hilman naik dulu ya Hilman. Ya. Apa-apa yang ada di Iya. akal kita Ya, tentang gitu ya, sifat iya. Allah yang baru. Ya, Saya ini itu sudah sederhana sekali. Waalaikumsalam. Lah Ini Wahabi siapa ya? tidak ada kaidah seperti ini. Halo? Makanya mereka rusak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kulo ya ini. Gimana Iya. cara menaikkannya? Tidak Kok malam tahu ini saya. suaranya sandu sekali. Iya, iya. Kisi-kisinya ditukar ya. Ini Manda Salaf nih, Kisi-kisinya Hilman diganti. kayaknya. Jangan yang seperti ini kisi-kisinya. Gimana dah? Ya Hilman kayaknya. Ya. Ya, ya kembali ke Nggak pengaturan, tahu saya. ke pengaturan awal. Terus kisi-kisinya diganti. Ya Hilman naik dulu ya Hilman. Jadi 6 dulu nggak apa-apa. Ya. Atau jadi 4 Oh, dulu, sudah. jadi 4 dulu. Ya gitu ya. Ya saya itu. Waalaikumsalam. Oh ini siapa ya? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh salah ini ya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kulo ya ini. Yang kisi-kisinya Iya. yang biasa ya. Kok malam Kan ini ada suaranya sandu gambar-gambar sekali. kotak-kotak Iya, itu iya. ya. Kisi-kisinya ditukar ya. Kisi-kisinya diganti. Oh iya. Jangan yang seperti ini kisi-kisinya. Ini Bang Gimana, Hilman. Ini kita lagi mau mencari Ya, referensi kembali ke tentang pengaturan- ke yang pengaturan membatalkan awal puasa terus istimna itu dulu. kisi-kisinya diganti. Ya ini. Jadi 6 terus dulu. punya sampean dibesarkan ya. Ya. Atau jadi 4 dulu, jadi 4 dulu. Gini ya. Enggak, gini Terus aja. punya enggak sampean punya dibesarkan biar asik sedikit. Biar algoritmanya jadi. Oh, salah ini Yai. Jangan dengan lain. Yang Iya, kisi-kisinya nggak apa-apa, yang nggak apa-apa. biasa Yai. Kan ada gambar-gambar kotak-kotak itu ya. Oke. Ini saya mau menjelaskan kepada Yai Hilman dulu ya. Yai Hilman, Oh iya, bentar. gini Yai. Ini hostnya ini Bang mau Hilman. minta Referensi. Ini Ini kita kita lagi mau istimna mencari itu referensi yang tidak tentang membatalkan puasa yang itu membatalkan siapa saja puasa istimna dari itu. kepada ulama-ulama Ya ini. A'immah Terus punya arba'ah sampean itu. dibesarkan ya? Apakah 4 itu setuju Ya. atau tidak? Coba yang sampean pernah Gini ya. dengar seperti apa? Enggak, gini Terus aja. punya enggak sampean punya dibesarkan biar asik Saya sedikit. belum ketemu yang istimna terus Biar membatal algoritmanya jadi. puasanya itu ya. Jangan dengan lain. Iya enggak apa-apa semuanya. Gitu enggak apa-apa. Enggak. Oke. Ini saya mau menjelaskan kepada Yai Hilman dulu ya. Yai Hilman. Gini Yai. Ini hostnya mau minta referensi tentang istimna. Itu Ini yang saya tidak melanjutkan membatalkan menghibah puasa itu Wahabi siapa saja. Yang terakhir tuh begini. dari kepada ulama-ulama Wahabi ya. ini kan tidak pernah belajar A'immah sifat arba'ah itu kan gitu ya. Apakah 4 Lah, parahnya setuju atau Wahabi ini tidak? berani Coba masuk ke yang dalam sampean untuk pernah dengar mengkritisi seperti rumah tangga kita ya. Ini parahnya di Ada. situ. Saya belum ketemu yang Parahnya di situ. istimna terus tidak batal Hmm. puasanya itu ya. Mereka Madhab tidak pernah Al-Bah belajar tentang sifat 20 tapi berani masuk dan mengkritiki. Lucunya lagi mereka ada nggak ya? mengkritikinya dari membaca sendiri lalu diilzamkan sendiri kan gitu ya. Oke, Padahal nanti saya yang buka lagi, Ustaz. belum dapat saya. tartibnya itu kan di kita itu. Ini saya melanjutkan menghibah Wahabi ya. Yang terakhir tuh tanya sama ahlinya gitu ya. Wahabi ini kan tidak pernah belajar. Kalau nggak sama ahlinya kan gitu ya. Lah parahnya Wahabi ini berani masuk ke dalam untuk mengkritisi rumah tangga kita ya. Iya. Ini parahnya di Ada. situ. Gimana? Mana Yai? Parahnya di situ. Yai Hilman ini ya. Ya Hilman. Iya, nggih. Mereka tidak pernah belajar tentang sifat 20 Coba kita tapi cross berani check, kita masuk cross dan check. mengkritiki. Kok banyak Lucunya akunnya lagi Yai Hilman mereka ini ya? mengkritikinya sampean dari itu kalau kalau terjun terjun di di sini sini harus lalu banyak apa ya? diilzamkan sendiri Biar ini. kan gitu ya. Padahal yang tartibnya itu kan di kita itu kan Soalnya sering diturunkan kalau mau ya. Tapi difungsikan kan harus semestinya tanya ya. sama ahlinya. Kalau nggak sama ahlinya kan berat ya. Insya Allah ya difungsikan mesti. Iya. Gimana? Mana Yai? Takut Mas Nawas Yai Hilman ini ya. Ya Hilman. Iya, nggih. Nggak dihiyul istri saya. Mas Nawasullah Sawaruba. Itu sebenarnya betul itu ya. Kok banyak akunnya Yai Hilman ini ya?
Ya, sampean itu kalau terjun di sini harus banyak. Apa ya, kadang biar ini apa namanya, kita masuk ke roomnya mereka terus kan diblokir, jadi kadang soalnya sering itu selesai udah diblokir. Tapi difungsikan semestinya ya. Nah, di situ saya itu kalau kita udah diblokir, mereka itu ngomong apa ya? Ternyata framingnya bukan main. Insya Allah ya, difungsikan mesti. Wah, luar Itu biasa. yang Memang luar biasa. yang di Takut Mas Nawa Sulasa itu. Malaysia itu yang sampean menerangkan tentang hadis apa itu ya? Iya ya. Mas Nawa Sulasa Waruba. Itu sebenarnya betul itu ya, apa ya? Hari itu ya. Itu kan sampean diturunkan kan di framingnya kamu yang mendoifkan hadis. Apa namanya? Kita masuk ke roomnya mereka terus kan diblokir, jadi kadang hadisnya ini selesai udah diblokir. Ibnu Jarir itu saya itu pengen dengar kalau kan kita udah diblokir, mereka itu di rumah Malaysia ya. Ternyata framingnya bukan main. Terus Sultan Mataram bawa majmu, dia bilang itu ini yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Yang di Kira saya enggak punya di rumah, saya buka kata siapa ini Malaysia itu Imam Nawawi. yang sampean Ini Imam Nawawi menerangkan ngutip tentang hadis apa itu ya? Ibnu Sibak Iya. dalam kitab Asyamil. Kalau yang dibilang Hadis itu, apa ya? Hari apa itu ya. namanya? Diriwayatkan dengan Itu kan sampean Kita diturunkan mengatakan kan Ibnu di Sibak framingnya bukan kamu Imam yang Nawawi. mendoifkan hadis itu. Habis itu kan saya diturunkan Yai. Habis itu dibilang wah Hilman ini ngawur ini. Dia mendoifkan hadis yang disahihkan Imam Nawawi, Ibnu Jarir. Nanti kan itu kan sempat di rumah Malaysia Yai. Ngerinya bukan main. Terus Sultan Mataram bawa majmu, dia bilang ini disahihkan oleh Imam Nawawi. Dia kira saya tidak punya di rumah, saya buka kata siapa ini disahihkan Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi ngutip perkataannya Ibnu Sibak dalam kitab Asyamil. Kalau yang dibilang itu apa namanya, diriwayatkan dengan biisnadin sahih, ini dia mengatakan Ibnu Sibak bukan Imam Nawawi. Habis itu kan saya diturunkan Yai. Nanti habis itu dibilang wah Hilman ini ngawur. Dia mendoifkan hadis yang disahihkan Imam Nawawi. Wah. Apa dah? Ngerinya bukan main. Dari sana. Ya apa?